Oke, awalnya tuh gue mikir, ini pembukaan konten gue ya. Iya. Jadi awalnya tuh gue mikir, kalau pas masih bocah, kalau gue ngejalanin bisnis, kalau gue minjem duit, yang paling pusing adalah guanya. Karena gue mikir, gue mau tarik duitnya gimana ya? Apakah yakin gue nerima pinjaman ini? Kayak, apakah gue nggak takut kalau gue gagal bayar? Ternyata menurut gue makin kesini gitu ya, makin jadi tua gitu anjing, gue mikir ternyata yang lebih deg-degan bukan yang menerima pinjaman, tapi yang ngasih pinjaman. Kayak, ini bener nggak ya investasinya, duit gue dibawa lari nggak ya, kayak bakal untung nggak ya, yang kayak gitu-gitu. Kalau nggak dibayar terus gimana gue? Ternyata ya emang yang minjemin tuh lebih galak daripada yang dipinjemin lebih galak daripada yang minjemin. Kenapa? Karena yang minjemin akhirnya bingung. Kalau lu mau balikin, lu bisa nggak balikinnya? Bisa nggak balikinnya sama profitnya? Ya minimal sama modal aja dulu. Ini jadi kontradiktif. Terus gue lihat, kan sempet tuh ada ini KPK gitu. LKHP. Ternyata ada kan di list gitu ya. Nilai harta tertinggi, nilai harta terendah. Terus gue lihat ternyata harga tertinggi dan terendah itu semua ada di kementerian atau lembaga pemerintahan sektornya. Terus gue ngecek lagi nih, nilai harta terendah minus 1,7 T atau 1,2 T gitu. Kayak gue mikir, ini kan berarti kan perorangan. Terus ini yang ngutang 1,7 triliun per orang tuh siapa anjir? Kayak ini yang minjemin gak miskin apa langsung kayak habis dipinjemin. Dia habis minjemin satu orang di lembaga atau kementerian 1,7 triliun, terus kayak dia langsung, dia nggak miskin apa, kayak nggak dibayar-bayar. kayak kayak gue yang minjemin dia 1,7 T, atau gue patungan gitu dan terlibat di 1,7 T, kayak gue bakal deg-degan sih, ini orang kapan bayar utangnya, atau ini orang kapan bayar investasinya. Tapi kan kalau bisnis mestinya dianggapnya hutang bukan investasi. Berarti ini orang ngutang, men. Bayangin ada yang ngutang perorangan 1,7 T, bukan perusahaan, orang. Awalnya gue mikir, oh mungkin ini BUMN, oh mungkin ini BUMD. Ternyata enggak, men, perorangan. Buset. Ada yang ngutang 1,7 T. Gila. Gue kalau gue diutangin 1,7 T, yang ngutang sih yang lebih pusing. Soalnya misalnya nih ya, gue mati gitu, ceritanya gue bunuh diri atau gue dibunuh gitu, terus yang ngutangin gue ya mau ngapain, mau nyita, ya udah sita aja aset gue. Kalau gue nggak punya aset gimana? Kan gue juga nggak tanda tangan, keluarga turunan gue nggak tanda tangan personal garansi 3 generasi gitu, nggak ada. Lu dililan utang sama gue doang, jadi kalau gue mati ya udah aset gue doang yang diambil. Sementara gue nggak punya aset, ada aset gue utang-utang ke tempat yang lain, ya juga nggak bisa bayar utang lu kan. Bahaya ini, mempengaruhi time value of money ini. Kalau dia invest 1,7 T di tempat lain, mungkin dia bisa lebih cuan daripada sekarang, nggak sakit kepala mikirin nih orang kementeriannya nggak bayar-bayar 1,7 T nya. Kayak sakit kepala sih. Oke, ini udah berapa menit? Oh ya, intinya 4 menit gue ngomongin gituan. Ya, oke, sekarang gue akan bahas tentang namanya bundling sama unbundling sama cutting budget. Oke, jadi intinya tuh sebenarnya ngomongin tentang cutting budget. Cutting budget itu intinya penghematan lah. Jadi misalnya lu dari boros, terus lu cari tahu apakah masih ada yang bisa gue hemat nggak ya, gitu. Mulai hemat hemat efisiensi waktu, atau hemat untuk bulan ini doang, atau hemat untuk sampai ke depan-depannya karena itu sehat.
Nah, ini bisa lu aplikasikan di bisnis sama di diri lu sendiri gitu, yang non bisnis. Jadi konsep itu ada dua, namanya cost cutting budget itu ada dua, cost cutting sama cost reducing. Cost cutting itu untuk short term, cost reducing itu untuk long term. Oke. Jadi cost cutting itu untuk jangka pendek, cost reducing itu untuk jangka panjang. Nah, cost cutting itu dipakai untuk apa sih biasanya? Nah, kalau untuk di perusahaan, ini kan short term atau jangka pendek. Jadi biasanya sama perusahaan itu dilakukan untuk hal-hal yang emergensi. Contohnya nih, kayak lagi pandemi, akhirnya sektor manufaktur mobil diperlambat gitu karena ya mobil juga kagak laku, akhirnya pembuatan mobil menurun gitu. Hal yang dilakuin adalah ya pemotongan gaji atau pengurangan pekerja atau pembentukan metode bayar cicilan atau tidak ada insentif atau pesangon. Ya cost cutting short term, jadi cuma bisa dilakuin jangka pendek doang, karena kalau pemotongan gaji dilakuin terus menerus ya demo lah perusahaan, para pekerjanya. Ya kalau semuanya tunggakan pesangon nggak dibayar, ini nggak dibayar, ya demo lah akhirnya. Makanya ini hanya untuk berlaku untuk short term, jangka pendek, biasanya di bawah 1 tahun. Atau contoh nih, di kehidupan lu sehari-hari, awalnya lu mengalami kecelakaan atau lu tiba-tiba diajakin teman lu pengen ikutan DWP gitu, mau nggak mau akhirnya lu cek kantong lu, wah gaji gua nggak cukup nih kalau gue ikutan langsung bayar tiket DWP karena itu di luar rencana gua, tapi gue pengen banget nih karena ada doi gua nih ikutan gitu, atau ada gebetan gua nih ikutan, atau gue pengen nonton konsernya aja sih, kebetulan tiba-tiba gue punya temen, awalnya gue nggak punya temen. Ya akhirnya ya lu makan nasi kecap, atau darinya awalnya lu naik Silverbird akhirnya lu naik Gojek lah untuk beberapa hari, atau lain-lainnya. Jadi itu short term, tujuannya ya untuk mengantisipasi atau untuk berhemat agar lu bisa achieve sesuatu atau untuk bisa survive. Atau contoh cost cutting, tadinya lu makan sehat, 4 sehat 5 sempurna, tapi karena lu lagi jatuh miskin atau gimana akhirnya lu makan nasi kecap doang selama sebulan karena emergency banget. Ya ya nasi kecap sehat sih untuk sebulan doang, tapi kalau untuk selama jadi pola hidup gitu ya berhari-hari nasi kecap ya nggak sehat. Ya begitu, ada pola anak kos gitu yang aduh gue belum ditransfer, gue baru ditransfer orang tua gue bulanan atau mingguan. Ya berarti ada momen-momen di mana lu makan Indomie doang, atau lu makan kuah nasi Padang, atau banyakin promo Shopee Food atau promo-promo lainnya, atau makan di rumah kondangan tetangga. Ya itu cost cutting. Tapi kalau lu makan rumah di tetangga terus menerus kan ya itu nggak baik, merusak jangka panjang. Makanya ini dibilang cost cutting untuk short term, jangka pendek. Sedangkan kalau cost reduction itu untuk long term, biasanya itu untuk efisiensi sih. Kayak misalnya nih, mengurangi pengeluaran namun manfaatnya juga bisa meningkatkan pendapatan. Contoh, mengubah, kalau perusahaan ya, kasih contohnya tuh perusahaan A, Toyota, tadinya tuh banyak harus menggunakan pekerja, akhirnya lama-lama enggak nih bisa pakai mesin kok. Ya udah, jadi cost reduction, jumlah pekerjanya menurun, tapi produktivitas kerja menaik karena pakai mesin nggak capek, lebih gampang ngurusnya, cukup sewa satu maintenance doang daripada nyewa 20 karyawan. Maintenance juga berkala, paling seminggu sekali, jadi gue bisa ngambil dari orang luar, nggak mesti gue gaji tiap bulan. Kayak gitu. Kalau di kehidupan sehari-hari mungkin cost reduction itu seperti ya meluangkan waktu lu dari yang nggak ngapa-ngapain jadi olahraga, sehat untuk tubuh lu dan lu bisa hidup lebih lama. Atau lu mengubah pola makan lu yang parah banget, chemicalnya banyak banget, terus jadi pola makan sehat gitu.
Jadi lu makan awalnya tuh biasanya lu makan McD, KFC, McD, KFC, McD, KFC, Indomie nasi, Indomie isi telur. Terus sekarang lu tiba-tiba merubah makan jadi salad atau gado-gado atau pecel. Pecel lah, tiba-tiba lu jadi pecel Madiun gitu selama sebulan. Selain biaya GoFood lu menurun karena lu makan pecel, hidup lu jadi sehat karena timbangan lu pasti bakal nurun kalau lu makan pecel Madiunnya cuma sayurnya doang. Itu namanya cost reduction. Nah, ada juga cost yang lain gitu. Cara cutting budgetnya di kehidupan lu. Namanya bundling sama unbundling gitu. Jadi bundling sama unbundling ini muncul. Ntar gue lihat udah berapa menit. Oh, udah 10 menit. Mungkin 3 menitan lah gue jelasin. Bundling unbundling ini muncul ketika gini. Ada perusahaan punya inti bisnis. Inti bisnisnya itu adalah jualan beras lah, contoh gitu. Jadi ya ada banyak macam-macam sektor. Si jual beras ini bisa milih nih bisnis yang seputar beras. Mungkin dia bisa jadi petaninya juga, mungkin dia bisa jadi penggilingnya juga, mungkin dia bisa jadi pengecer berasnya juga. Nah, mungkin dia bisa jadi bagian kurir-kurirnya yang nganterin padi, yang nganterin berasnya ke dari A1 ke supplier-supplier kecil, atau cuma jadi jualan truknya doang, truk buat antar jemputnya doang, atau kuli-kulinya. Nah, macam-macam. Oke, ketika ini lu bakal ngerasa buat bundling sama unbundling itu ketika lu udah sedang ngejalanin bisnisnya atau lu udah ngejalanin kehidupan lu. Tapi kayaknya gue nggak cukup sih ngejelasin bundling unbundling di menit ini. Next video aja. Ya udah, sampai jumpa. Dadah.